Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami akan memberikan argumentasi kita terhadap buku yang berjudul Three Theses of Government. Sebelum kami mempresentasikan argumentasi dari buku tersebut, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Ardhani Aim Samolidan, NIM nomor belakang 046. Saya Ahmad Ardiaska, nomor NIM 024. Menurut lo, mayoritas masyarakat memiliki kekuatan seluruh komunitas di dalamnya, dan mayoritas memiliki kekuatan untuk membuat undang-undang bagi masyarakat. Jika mayoritas memiliki kekuatan untuk melaksanakan undang-undang itu melalui beberapa orang terpilih yang mereka pilih sendiri, demokrasi yang sempurna untuk terbentuk. Ketika kekuasaan ditempati bukan pada mayoritas, tetapi pada beberapa orang terpilih, ini adalah oligarki. Jika kekuasaan ditempatkan di tangan satu orang, monarki lahir. Dan jika kekuasaan ini meluas ke ahli waris raja, ini adalah monarki turun-temurun. Jika seorang raja memerintah seumur hidup dan setelah kematiannya seorang penguasa baru dipilih oleh rakyat, ini dianggap sebagai monarki efek elektif. Setiap bentuk pemerintahan bergantung pada penempatan kekuasaan tertinggi atau legislatif, karena seseorang tidak dapat mengharapkan kekuasaan yang lebih rendah untuk mengatur kekuasaan yang lebih tinggi. Ini membentuk kekayaan bersama. Dengan kekayaan bersama, lo tidak memaksudkan demokrasi, tetapi komunitas independen manapun. Dalam bahasa Latin, ini dikenal dengan kata civitas, dan kata bahasa Inggris yang paling dekat dengan istilah tersebut adalah kekayaan bersama. Memanggil masyarakat independen semacam itu sebagai kota atau komunitas tidak tepat. Kata lu, mereka mungkin ada komunitas bawahan dalam pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Erik Bayu Setiawan, nomor NIM belakang 042. Saya akan menjelaskan bab yang ke-11, yaitu tentang jangkauan kekuasaan legislatif. Tujuan utama dari kekuasaan legislatif, tujuan utama adalah pelestarian masyarakat dan semua orang di dalamnya. Kekuasaan legislatif adalah yang tertinggi dan begitu diputuskan oleh rakyat, ia tidak dapat diubah oleh tangan yang ditempatkan. Tidak seorang pun dalam kekayaan bersama dapat memaksa hukum yang belum disetujui oleh kekuasaan legislatif. Karena semua hukum harus ada dan persetujuan rakyat. Setiap orang yang hidup dalam kekayaan bersama memiliki kewajiban untuk mematuhi kekuasaan legislatif tertinggi, dan tidak ada sumpah asing atau domestik yang dapat melepaskan mereka dari kewajiban itu. Namun, menurut John Locke, kekuasaan legislatif terbatas dan tidak boleh memerintah rakyat secara sewenang-wenang. Kekuasaan legislatif tidak dapat memiliki kekuasaan lebih dari apa yang diilhami oleh rakyat, karena tidak ada yang dapat mentransfer kekuasaan lebih dari yang mereka miliki kepada orang lain. Karena tidak seorang pun memiliki kekuasaan sewenang-wenang untuk mengambil nyawanya sendiri atau nyawa harta orang lain. Kekuasaan legislatif terbatas pada kepentingan umum masyarakat, yang berarti kekuasaan ini tidak berhak menghancurkan, memperbudak, dan memiskinkan rakyat. Kekuasaan legislatif tidak boleh memerintah dengan kekuasaan yang sewenang-wenang dan harus memberikan keadilan menggunakan hukum yang dikenal dan dipakai serta hakim yang berwenang. Perkenalkan, nama saya Akbar Trisanto Putra, NIM belakang 34. Kekuasaan legislatif memiliki hak untuk mengarahkan kekuatan yang menjaga kekayaan bersama, dan hukum tersebut harus terus ditegakkan. Dibutuhkan sangat sedikit waktu untuk membuat undang-undang. Kata Locke, jadi tidak perlu kekuatan legislatif untuk selalu bersidang. Kekuatan yang sama yang membuat hukum tidak harus menjadi kekuatan yang sama yang menegakkan hukum. Jika badan yang sama membuat dan menegakkan hukum, mereka mungkin percaya ini membebaskan mereka dari ketaatan. Jadi, yang terbaik untuk kebaikan persemakmuran adalah jika kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang ditempatkan sepenuhnya di badan lain kekuasaan eksekutif. Karena undang-undang harus terus ditegakkan, kekuasaan eksekutif harus selalu bersidang, tidak seperti kekuasaan legislatif. Kekuatan ketiga juga harus ada dalam kekayaan bersama, kata Locke. Harus ada kekuatan yang peduli dengan perang dan perdamaian dengan kekayaan bersama lainnya. Kekuatan ini dapat disebut federatif.
Meskipun harus dipahami bahwa dia tidak terlalu peduli dengan kunci badan kekuasaan ini, seperti di eksekutif dan legislatif adalah bahwa kekuasaan yang dimiliki diberikan kepadanya oleh rakyat dan dari kekayaan bersama. Nama saya Rahman David AGK, NIM belakang 077. Di beberapa negara, persemakmuran katalog kekuasaan legislatif tidak selalu bersidang, dan eksekutif dipercayakan kepada satu orang. Satu orang itu juga memiliki andil dalam legislatif, yang dalam arti sangat terbatas menjadikan satu orang ini sebagai kekuasaan tertinggi. Namun satu orang ini tidak memiliki semua kekuasaan seperti dalam pembuatan undang-undang. Tanpa anggota legislatif, alih-alih legislator tertinggi, orang ini adalah pelaksana tertinggi hukum. Penting untuk dicatat, klaim Luke, orang lajang ini tidak memiliki hak untuk patuh selain dari apa yang telah dipercayakan oleh kekayaan bersama kepada mereka. Dalam persemakmuran di mana kekuasaan eksekutif ditempatkan pada orang yang tidak memiliki andil dalam legislatif. Kekuasaan eksekutif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada legislatif. Dalam kasus seperti itu, katalog legislatif dapat menggantikan eksekutif sesuai keinginan. Kekuasaan federatif juga berada di bawah legislatif. Terakhir, jika legislatif terdiri dari perwakilan rakyat, ketika mereka kembali ke rakyat, mereka tidak mempertahankan kekuasaannya. Katalog di negara-negara persemakmuran di mana legislatif dan eksekutif berada di tangan yang terpisah. Demi kebaikan persemakmuran perlu banyak hal yang baik diserahkan kepada kebijaksanaan eksekutif legislatif tidak mungkin meramalkan kebutuhan akan semua undang-undang dan undang-undang tersebut tidak selalu bersidang. Dengan demikian, eksekutif harus memiliki kekuatan untuk menangani pelanggaran yang muncul. Kekuatan eksekutif untuk bertindak menurut diskresi dikenal sebagai hak prerogatif. Kekuatan hak prerogatif harus tetap tidak dipertanyakan demi kebaikan rakyat jelata, kata Luke. Dan dipertanyakan bahwa hak prerogatif seseorang bermanfaat bagi rakyat. Jawaban itu akan menjadi bukti. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.